Mulai Oke, saya mohon izin off cam. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan persamaan diferensial orde satu, masih tetap di orde satu dengan metode integrasi. Bukan integrasi ya, dengan menggunakan faktor integrasinya sebetulnya. Nah, persamaan diferensial yang seperti apa yang bisa diselesaikan dengan metode ini? Karena tidak semua persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan cara seperti ini gitu ya. Tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau persamaan diferensialnya mempunyai bentuk umum seperti ini. Bentuknya adalah Y aksen, ini simbol turunannya. Y aksen boleh berupa dy per dx ya. Artinya dia simbol turunan pertama. Oleh sebab itu, maka PD-nya disebut PD orde satu karena turunan yang ada di dalam persamaan diferensial itu adalah turunan pertama. Gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Y aksen plus PY sama dengan Q. Y aksen itu bisa berbentuk dy per dx, bisa Y aksen. Lalu P dan Q itu adalah fungsi dalam variabel X. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya X kuadrat, cos X, ln X, E pangkat X, gitu ya. Atau X pangkat 3 gitu. Pokoknya variabelnya itu hanya X. Nah, P dan Q itu sama-sama fungsi dalam X yang berbeda. Jadi P sendiri, Q sendiri gitu ya. Tapi yang P yang berada di ruas yang sama dengan Y aksen itu dikalikan Y. Jadi di sini misalnya Y aksen X kuadrat Y gitu. Sedangkan yang sebelah sini hanya Q aja, nggak ada Y-nya. Jadi di sini variabelnya X saja. Lalu yang di tengah di sini tuh X dan Y. Lalu ada satu suku lagi yang isinya hanya simbol turunan. Gitu ya. Nah, kalau kita punya bentuk persamaan diferensial yang seperti ini, maka ini harus diselesaikan dengan menggunakan faktor integrasinya. Nah, syaratnya, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya ini. Ada 5 langkah yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang mempunyai persyaratan seperti ini. Yang pertama, pastikan bahwa koefisien dari Y aksen itu satu. Maksudnya di mana? Maksudnya di sini. Di sini ini harus satu. Bagaimana kalau dua? Ya berarti harus kita bagi dua dulu setiap ruasnya. Kalau ada X misalnya, ya berarti harus dibagi X dulu, gitu ya. Intinya ini harus dijadikan satu dulu. Kalau sudah koefisien dari X aksen ini satu, baru kita bisa mencari faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E pangkat integralnya P. P itu adalah koefisien di sini ya, di sini. Yang nempel di Y itu semuanya P. Nah, itu kita integral. Nanti hasil integralnya kita letakkan di atasnya atau pangkatnya E. Gitu ya. Jadi faktor integrasinya adalah E pangkat integral P, integralnya terhadap dx. Setelah faktor integrasi yang ketemu, faktor integrasi ini kita kalikan ke dalam suku-suku yang ada di dalam PD tadi. Di mana itu? Di sini. Ini kita kalikan tadi dengan faktor integrasi. Ini kita kalikan dengan faktor integrasi. Ini kita kalikan dengan faktor integrasi yang sudah ketemu tadi. Nah, lalu nanti kita harus persamaan itu kan jadi panjang. Nah, nanti kita sederhanakan. Sederhanakannya menjadi bentuk turunan gitu, menggunakan simbol turunan. Setelah itu baru diintegral. Gitu ya. Kayak apa sih? Kita coba ya. Contohnya, misalnya kita punya soal seperti ini. Pertama, ini soalnya sebetulnya ini aja ya. Ini adalah nilai awal. Masih ingat kalau ada nilai awal berarti nanti hasilnya sampai penyelesaian khusus atau solusi khusus. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek langkah pertama. Saya tulis dulu untuk pertama kalinya ini. Cek koefisien dari aksen. Sini. Oh, sudah satu, berarti aman. Oke. Kemudian langkah dua. Kalau sudah,
Berarti langkah 2 adalah mencari faktor integrasi. Faktor integrasinya apa? Faktor integrasinya adalah E pangkat integral P. Jadi mungkin begini. Ini kita lihat P-nya, cari. P-nya sama dengan P itu yang nempel di Y. Di Y di sini kan rumusnya adalah Y aksen plus PY. Gitu ya. Tapi kok di sini min, oh berarti P-nya min 1 gitu. Jelas ya? Kan min 1 kali Y jadinya ini. Gitu ya. Nah, maka faktor integrasinya E pangkat integralnya P kan gitu ya. Ini saya tulis dulu. Berarti kan ini sama dengan E pangkat integral min 1 dx. Integralnya min 1 terhadap X berarti kan min X. Gitu ya. Nah, udah. Jadi ini faktor integrasinya. Ini ya. Jadi faktor integrasinya E pangkat X. Kemudian langkah 3, kita kalikan setiap suku dari PD dengan E pangkat min X. Jadi sekarang kita punya ini. Ini kita kalikan ini. Ini. Jadi setiap suku di dalam PD itu dikalikan dengan, boleh diletakkan di depan, boleh diletakkan di belakang ya. Gini. Oke. Sekarang langkah diselesaikan. Jadi ini kita sederhanakan. E pangkat 2X kali E pangkat min X itu kan berarti pangkatnya dikurangi. Ini ya. Nah, berarti ini 2X dikurangi X. Gini. Nah, udah. Langkah keempat, kita ubah ke dalam bentuk turunan. Nah, caranya begini. Jadi dalam bentuk turunan itu maksudnya begini. Nah, gini. Itu maksudnya. Itu sebetulnya ini pasti Y, lalu yang di sini faktor integrasi. Jadi faktor integrasi kali Y. Nah, ini kan membacanya turunan dari E pangkat X kali Y. Turunannya kan berarti U aksen V plus UV aksen. Gitu ya. U aksen V berarti turunannya E pangkat min X itu adalah min E pangkat min XY itu adalah sebelah sini. Ditambah UV aksen. U berarti E pangkat min X, V aksen. Turunannya Y itu adalah Y aksen. Itu yang sebelah sini. Gitu. Jadi yang ruas kiri itu kalau disederhanakan dalam bentuk turunan itu bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau diuraikan nih turunan dari E pangkat min XY adalah sama kayak turunannya UV. U aksen V min UV aksen. U aksen berarti ini diturunkan adalah E pangkat min X tetap, tapi dikalikan turunannya min X yaitu min. Jadi min E pangkat min XY. Nah itu bagian di sini. Gitu ya. Tapi kalian nggak usah pusing, pokoknya
ubah ke dalam bentuk D, faktor integrasi kali Y. Gitu. Jadi kan tadi kita sudah ketemu faktor integrasinya E pangkat min X terus Y. Itu paten. Nah, ruas kanannya ini. Sudah, langkah kelima, lakukan integrasi. Proses integral maksudnya. Jadi, ini kita integral. Ruas kiri. Yang ruas kanan juga sama. Ini kita integral. Gitu. Dan sekarang tinggal dicari. Nah, yang ruas kiri ini kan turunan dari, misalnya kalau kita punya fungsi nih diturunkan. Misalnya katakanlah X kuadrat diturunkan kan 2X. Hasil turunannya terus diintegral. Kan kembali lagi mengintegral 2X itu hasilnya X kuadrat. Jadi kalau kita punya fungsi yang diturunkan kok langsung kemudian selanjutnya diintegral ya berarti seolah-olah dicoret aja dia dengan integralnya. Gitu. Jadi ini kayak coret aja nih integral sama turunan gitu ya. Nah yang ini baru dicari nih. Integralnya ini adalah, nih, masih ingat kalau kita punya, ini sebetulnya integral parsial ya. Ini saya beri warna merah dulu. Kita kerjakan dulu di sini. Itu kalau kita pakai, kalian masih ingat nggak? Nah, di sini tuh 2X, ini diturunkan, lalu yang ini E pangkat X diintegral. Eh, hmm. Oh, sorry. Ini diturunkan, ini diintegral. Nah, 2X kalau diturunkan itu 2. E pangkat X itu kalau diintegral tetap, ya kan? Lalu kemudian 2 diturunkan itu 0, ini masih tetap lagi. Kemudian dikalikan, ini yang warnanya sama itu dikalikan, sini ya, plus, kemudian yang ini berarti sama sini. Nah, ini kalau saya beri tanda di sini itu tandanya plus ya. Jadi sebetulnya dia nyilang begini. Eh, Lebih gampang begini sebentar. Saya carikan. Ini mengingat integral parsial semester 1 nih ya. Jadi itu, nah dibuat seperti ini. Ini X kuadrat. 2X ya. Yang ini E pangkat X. Yang ini diturunkan. Yang ini diintegral. Tapi ini hanya berlaku kalau yang satunya polinom. Polinom itu kalau diturunkan terus-menerus, akhirnya akan sampai ke 0. 2X diturunkan 2. 2 diturunkan 0. Sedangkan yang ini E pangkat X. Kalau kita integral, tetap E pangkat X. Diintegral sekali lagi, juga E pangkat X. Nah, kemudian ini dikali ini. Ini kali ini. Ini plus, tandanya gantian. Plus, min, plus, dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 2X kali E pangkat X. Gitu ya. Jadi,
2X kali E pangkat X. Saya copy aja sini. Hmm. Ya. Kemudian ini min 2 kali E pangkat X. Sudah. Plus C. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ruas kirinya kita bagi dengan, semuanya kita bagi dengan E pangkat X. Kenapa? Supaya ruas kirinya hanya berisi Y aja. Jadi Y sama dengan ini per E pangkat min X. Eh, kemudian ini per E pangkat min X. Gitu ya. Ini juga E dibagi E pangkat min X. Nah, jadi sekarang Y-nya sama dengan E pangkat. Ini kalau naik ke atas kan berarti ini 2X. Gitu ya, dijumlah ya. Lalu ini juga sama. Kalau ini naik ke atas berarti pangkatnya jadi positif. Berarti ini 2. Nah, ini juga sama C. Nah, udah. Jadi solusi PD ini adalah, oh sorry, ini solusi umum dulu. Jadi solusi umum. Ya. Nah, karena diketahui nilai awal, nilai awalnya itu ini artinya X-nya 0, Y-nya 1. Maka sekarang kita masukkan. Ini 0. Eh, saya tulis gini dulu. Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti, kebalik. X-nya 0, Y-nya 1. Hmm. Itu, ini 0. Ini 1 ya. Pangkat 0 itu 1, berarti ini 2. Lalu ini C. Nah, jadi C sama dengan 3. Jadi, solusi khusus PD ini pada nilai awal ya adalah, kembalikan lagi solusi umumnya, tapi C-nya sudah diganti 3. Hmm, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke. Nah, itu nih sama kan? Ya. Saya kasih kita coba satu lagi ya. Nomor dua lagi deh. Ingetin soalnya. Oke, sekarang kita coba lagi nomor satu. Y aksen min 2XY sama dengan X. Dengan nilai awal, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Oke. Angka 1, kita cek koefisiennya sudah 1 atau belum? Sudah ya. Ini sudah 1, berarti faktor. Sekarang kita bisa hitung faktor integrasi. Faktor integrasinya adalah diketahui di sini P-nya adalah berapa nih? P-nya ini, P itu yang nempel di Y, berarti di soal ini P-nya adalah min 2X. Ya, karena kan rumusnya adalah plus. Jadi kalau di sini min, ya berarti dia P-nya min 2X. Maka faktor integrasinya adalah FI sama dengan E pangkat integralnya min 2X. Eh, E pangkat integral min 2X dx. Nah, integralnya min 2X dx itu berarti X kuadrat. Nah, ini min tapi ya. Ya, berarti ini faktor integrasinya. Berikutnya, kita kalikan PD dengan E pangkat min X kuadrat. Ya, pokoknya caranya begitu terus. PD-nya ini saya kasih warna biru ya. Kita kalikan ke sini, kalikan ke sini, kalikan ke sini. Gitu kan? Kemudian kita, ini sudah sederhana. Berikutnya diubah ke dalam bentuk turunan. Caranya gimana? D, ini faktor integrasi kali Y. Gitu ya. Pokoknya gitu aja. Luas kanannya tetap. Langkah berikutnya dilakukan proses integral. Ini kita kasih tanda integral di depannya. Ini juga sama. Eh, ini tambah dx. Berarti yang ruas kiri kan tinggal dihilangkan tanda integral sama D-nya. Jadi tinggal ini. Nah, gitu ya. Terus kita tinggal mengintegral ini aja. Ini kayak tadi nih. Karena ini satunya polinom, polinom itu X pangkat N. Yang kalau diturunkan terus-menerus salah satunya, dia bisa jadi 0. Berarti kita bisa pakai tabel kayak tadi.
Ya. Jadi dibuat tabel seperti ini. Yang satu X, ini nanti turun. Kemudian yang satunya, mana tadi? E pangkat min X kuadrat ya. E pangkat min X kuadrat. Nah, ini yang, karena eksponensial itu nggak bisa diturunkan sampai habis, berarti dia di bagian yang di integral. Ini yang diturunkan. Turunannya X itu satu. Satu kalau diturunkan, nol. Nah, selesai. Kalau sudah nol itu selesai. Berarti nanti kita juga mengintegralkannya hanya dua baris aja. Integralnya ini, integralnya eksponen itu kan tidak tidak berubah kan. Jadi dia tetap, tapi nanti dibagi dengan turunannya pangkatnya. Pangkatnya ini kalau diturunkan adalah min 2x. Nah, berarti ini dibagi dengan min 2x. Gitu. Kemudian diintegral sekali lagi, berarti E pangkat min X kuadratnya tetap. Terus dibagi lagi dengan min 2x. Jadi nanti jadinya plus 4x kuadrat. Ini plus, lalu ini min. Gitu ya. Oke. Nah, nah, tapi sebelum kita menggunakan integral parsial, kita bisa cek dulu. Kalau pangkat di sini dengan sini itu selisih satu, maka sebetulnya kita bisa manipulasi. Jadi, ini bisa kita bawa begini. X ini bisa kita mundurkan di sini. Mundur itu berarti dia diintegral, pangkatnya nanti nambah. Kalau ini pangkat satu, maka kalau dia mundur ke belakang, dia menjadi X kuadrat. Pangkatnya nambah satu. Ini membacanya adalah D dari X kuadrat, turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat itu kan berarti 2X dx. Ya, 2X dx. Padahal di sini hanya ada X dx. Berarti di sini harus dikalikan setengah. Gitu. Nah, ini kan belum sama. Supaya sama, ini di min gitu boleh. Oh, nggak usah. Gini aja ya. Sudah, berarti ini kan sama nih dengan sini. Ini sama seperti integral E pangkat min X dx. Ya. Jadi ini, nah integralnya ini tuh tetap berarti ini cuma ini min. Karena dibagi dengan eh, min ya. Nah, sudah ini plus C. Ini minnya kita letakkan di depan. Gini. Sekarang berarti Y sama dengan ini dibagi ini. Hasilnya min setengah. Ya. Kemudian plus C dibagi dengan ini. Sorry. Dibagi dengan E pangkat min X kuadrat itu sama dengan dikalikan pangkat positif. Kalau bingung ini saya ubah dulu per deh. Ini kan berarti naik ya.
Kalau naik kan pangkatnya jadi berubah. Sudah, ini jadi solusi umum. Nah, karena ada nilai awal, eh, untuk nilai awal X0 Y sama dengan 1, maka kita bisa mendapatkan solusi khususnya. Y-nya 1, ini X-nya 0. Gitu ya. Pangkat 0 kan 1 ya. Jadi ini C. Nah, jadi C sama dengan 1,5. Plus. Jadi solusi khususnya kita ambil lagi solusi umum, tapi sudah nggak ada C-nya. Ini diganti 3/2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dengan satu lagi ya. Satu lagi nanti yang 3 tugas. Mau nomor berapa? Saya coba nomor 4 ya. Yang di sini tuh koefisiennya belum 1. Oke, sekarang ini nomor 4. Nah, eh, pertama kan cek koefisien nih. Koefisien dari Y aksen eh, belum sama dengan 1. Maka kita bagi PD ini dengan X. Jadi ini kalau dibagi X semuanya, setiap sukunya dibagi X ya. Ini X-nya hilang. Kemudian di sini dibagi X. Jadi ini 1/X atau Y per X sama. Terus ini dibagi X juga. Nah, gini. Jadi ini kalau disederhanakan, ini kan jadi X kuadrat nih. Nah, gitu ya. Berikutnya, kalau sudah begini, tentukan faktor integrasinya. Yang kedua nih, faktor integrasi. Kita ketahui P-nya di sini 1/X. Gitu ya. Jadi, faktor integrasinya FI sama dengan E pangkat ini. Nah, P dx. Dx-nya di atas ya. Dx. Integralnya 1/X itu kan ln ya. Jadi ini E pangkat ln
X. Nah, kalau E dipangkat ln, itu seolah-olah bisa begini. E sama ln itu kayak kecoret gitu. Jadi ini sama dengan X. Misalnya kita punya E pangkat ln X kuadrat, ya hasilnya X kuadrat. E pangkat ln cos, ya hasilnya cos gitu ya. Jadi seolah-olah tuh E sama ln dicoret. Nah, berarti faktor integrasinya X. Kita kalikan PD dengan X. Nah, PD-nya mana tadi? PD-nya terbaru ya? Yang ini. Jadi kalau kita kalikan dengan X, maka di sini X, ini juga X, gitu kan ya. Saya kasih warna merah. Terus ini juga X. Nah, gitu. Jadi kalau ini kita sederhanakan, ini berarti X per X hilang nih, habis. Lalu ini menjadi X pangkat 3. Nah, gitu ya. Sudah, langkah berikutnya menyederhanakan. Disederhanakan ke bentuk turunan. Jadi, masih ingat? D, faktor integrasinya tadi X. Lalu kali Y. Jadi, X kali Y. Faktor integrasi kali Y, gitu ya. Yang sebelah kanan, X pangkat 3. Berikutnya, proses integral. Ini, kita integral. Ini juga sama. Gitu ya. Ini berarti XY. Integralnya X pangkat 3 adalah ini seperempat X pangkat 4. Ya, pangkatnya nambah 1 terus dibagi pangkat baru. Plus C. Jadi, Y sama dengan setiap ruasnya kita bagi X. Seperempat X pangkat 3. Ini kalau dibagi X. C per X. Ya, sudah. Jadi, solusi PD ini adalah nah, udah ya. Gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, Kuliahnya masih loh. Kok kuliahnya masih? gimana Mbak? Oh, enggak tanya. Oke. Nah, Tidak. i- oke. Jadi nomor 2, 3, dan 5 tugas ya. Oke. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi caranya dicek apakah koefisien dari Y aksen atau turunan itu sudah 1 atau belum. Kalau belum, kita jadikan 1 dulu. Kemudian setelah itu baru kita bisa mencari faktor integrasinya dengan cara menentukan P-nya itu yang mana. Nanti P-nya itu diintegral, terus dipasangkan di atasnya E. Itu menjadi faktor integrasi. Nah, satu lagi yang perlu diingat bahwa E pangkat ln itu sama dengan E pangkat ln X itu X. E pangkat ln A itu A. E pangkat ln Y itu Y, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan faktor integrasi, kita kalikan ke setiap suku di dalam PD itu. Kemudian disederhanakan dalam bentuk turunan. D sama dengan perkalian faktor integrasi dengan Y
sama dengan ruas kanan. Lalu diintegral. Udah gitu aja. Ya. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan Bernoulli. Hampir sama dengan faktor integrasi, tapi kalian matangkan dulu di faktor integrasinya supaya kita bisa mengerjakan Bernoulli minggu depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bisa diterima dengan baik, supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.